Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan, satu hari ini sekedar pembelajaran aja. Kaget saya. Allah. Banyak iklannya ya. Satu hari saya lagi ada di jalanan ketika ada telepon masuk. Saya jarang-jarang angkat telepon, mohon maaf. Makanya memang udah deh nggak usah telepon saya gitu. Jadi saya ceritanya nggak tahu gimana. Lagi ada di tangan telepon tuh, lagi saya emang iniin, ada telepon masuk. Saya lagi nungguin orang mau ngabarin alamat atau apa gitu ya. Jadi waktu tuh telepon masuk, saya angkat aja gitu. Subhanallah, suara tangisan dari seberang sana. Saya nggak tahu siapa orangnya, perempuan lah yang pasti. Dia bilang, "Ustazah, jangan tanya siapa saya." Iya, oke. Baiklah, saya nggak tanya. Dia bilang, "Ustazah, saya tahu nomor Ustazah dari temennya temen." Oke lah, ya nggak apa-apa. Kayaknya susah mau diurut tuh ya, mau diruntut. Terus dia bilang, "Ustazah, saya bingung mau ngapain." Dia bilang, "Kenapa?" "Saya habis kabur sama pacar saya." Ninggalin rumah, kabur karena nggak disetujui, kabur sama pacarnya. Dia bilang, "Sekarang apa yang saya mesti kerjain?" "Saya takut Ustazah, saya ngeri Ustazah, saya nggak berani." Alhamdulillah masih punya rasa seperti itu. Ini deh. Dan alhamdulillah juga dia bertanya pada orang yang tepat. Alhamdulillah juga teleponnya diangkat. Nggak ada yang kebetulan. Akhirnya saya kemudian tanya dia, saya bilang, "Oh, ini ada kaitan sama hukum fikih, ada kaitan sama segala macam hal gitu ya." Sebelum saya putuskan, saya bilang, "Adakah kamu hamil?" "Enggak Ustazah, alhamdulillah." "Saya enggak hamil." Saya tanya, "Adakah kamu masih perawan?" "Enggak juga Ustazah." Tapi yang kali ini enggak pakai alhamdulillah. Dia bilang dia udah enggak perawan, tapi dia alhamdulillah lagi enggak hamil. Maksudnya enggak sampai hamil gitu ya. Dia bilang, "Saya mesti gimana sekarang?" Saya bilang, "Tinggalkan pacar kamu itu, kembalilah ke rumah orang tua kamu." "Ustazah, mereka enggak bakalan bukain saya pintu." "Enggak apa-apa. Kamu di situ aja. Di pintu aja ketok. Gitu. Kalau mereka kemudian marahin kamu, ya iyalah. Nanti gimana Ustazah kalau saya dimarahin?" "Ya pastilah," saya bilang. "Nanti saya gimana Ustazah kalau diusir?" "Pastilah," saya bilang. "Gimana saya Ustazah? Jangan mau pergi. Tetap aja di situ. Nanti orang tuamu, seapa-apanya namanya orang tua, bakalan kesian juga. Kamu sampai tidur-tidur di pintu gitu loh," saya bilang. "Nggak apa-apa. Nanti pasti ibumu bakalan nengokin, ngeliatin, ya nggak? Ya kan? Nanti lama-lama pasti ibumu akan bolehin kamu juga buat masuk ke rumah. Mereka akan maafin. Tapi habis itu kamu minta maaf sama mereka. Kamu janji sama mereka untuk nggak berbuat hal yang itu lagi. Kamu taubat benar-benar pada Allah Subhanahu Wa Taala." Saya bilang, "Kamu yang hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu bertaubat sama Allah, kemudian pulanglah ke rumah orang tuamu." Saudara sekalian, saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Akhirnya dia kerjain apa enggak apa yang saya sampaikan. Saya sih berharapnya seperti itu karena itu satu-satunya jalan keluar. Kan gitu kan? Terus akhirnya dia bilang, "Ustazah, nanti nggak ada orang yang mau sama saya." "Kok kamu menghukumi kayak gitu?" Saya bilang, enggak gitu kok. Kalau kamu datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti satu hari nanti akan ada laki soleh yang datang kepadamu. Kalau pada hari itu kamu udah jadi orang perempuan yang soleha. Jadi saya jangan kawin Ustazah sama pacar saya. Jangan, laki-laki kayak begitu jangan dikawinin. Jangan mau kawin sama dia. Ngajakin kamu kabur dari tempat orang tua, laki-laki soleh apa bukan? Bukan. Jadi gak usah. Udah, goodbye. Ganti nomor telepon ini itu saya ajarin. Udah, akhirnya terus dia tutup. Saya habis itu mikir lama gitu, ya Allah, nih orang ya mau pulang takut.
Saya dulu lagi pesantren, tiap mau pulang girang. Saudariku sekalian saya muliakan, kayak gitu loh saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat kematianmu. Ada yang senang luar biasa, ada yang takut luar biasa. Sampai Nabi Muhammad cerita, ini Nabi yang cerita ya, Nabi yang cerita. Sebelum saya sampaikan ucapan Nabi, teman-teman sekalian, apa yang bedain? Saya senang banget waktu pulang, orang itu takut waktu pulang. Si ukhti kita itu. Sedikit sekalian, karena saya ketika pulang, saya tahu yang di rumah ridho sama saya. Makanya saya senang pulang. Sementara dia ini, dia tahu yang di rumah marah sama dia. Makanya dia takut pulang. Dia udah menjalankan larangan-larangan dari orang tuanya. Dia udah gak peduli kepada apa yang dipengenin sama orang tuanya. Dia malah kabur sama pacarnya. Dia tahu orang tuanya sedang sangat murka, sangat marah pada dia, makanya dia disuruh pulang takut. Saudara sekalian, kita kalau berpulang kepada Allah kayak gitu, mau jadi orang yang seneng waktu pulang, bahagia waktu berpulang, atau setengah mati ketakutan di saat berpulang nanti, tergantung dari Allah ridha atau tidakkah kepadamu. Ilaihi marji'ukum, hanya kepada Allah kamu kembali, hanya kepada Allah. Kamu gak bisa berpulang kepada siapapun kecuali kepadanya. Pastikan tidak berpulang kamu kepadanya kecuali Allah dalam keadaan ridha kepadamu. Jangan berani mati kecuali sesudah Allah ridha kepadamu. Ya kalau udah datang waktunya gimana Ustazah? Nah saat belum datang waktunya ini berbekallah. Pastikan kamu menuju ke arah sana. Yang benar jadi hamba, yang solehah jadi hamba. Nabi Muhammad cerita, teman-teman saudaraku sekalian, ruh tuh kata Nabi waktu dibawa jenazah waktu dibawa, itu ruhnya masih belum bisa jauh-jauh dari situ. Jadi jenazahnya dibawa, ruhnya ikutan jalan juga, ikutan bawa juga. Dia teriak-teriak. Semua ruh kalau dibawa teriak-teriak. Yasma'uhu kullu syai' illa tsaqalain. Kata Nabi, semua yang ada di semesta dengar. Semua yang ada di semesta dengar, kecuali manusia sama jin yang enggak dengar, kecuali mukallaf enggak dengar. Teman-teman sekalian, maksudnya yang dengar siapa? Malaikat dengar, setan-setan dengar, bahkan binatang-binatang, kecoa dengar, kucing dengar, semut dengar, tikus dengar gitu, kuda-kuda, semua tuh yang ada di semesta ini, burung-burung pada dengar. Teriak-teriak tuh jenazah, kita aja nggak dengar. Kita nggak dengar, kata Nabi semua dengar, termasuk Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad bisa cerita. Karena Nabi kan manusia tapi nggak kayak manusia. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Saya emang manusia, tapi saya adalah hamba wahyu kata Nabi. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Sedikit sekalian Nabi cerita tuh jenazah tuh di saat dibawa tuh teriak-teriak dia kata Nabi Muhammad alaihissalam. Gimana teriakannya? Beda-beda. Kalau yang orang yang enggak soleh, ini dia nih yang takut waktu mati, yang dia jadi hamba Allah yang gak soleh, gak solehah. Dia kerjakan larangan Allah, dia tinggalkan perintah Allah, dia terjang semau dia sendiri, disuruh nutup aurat dia malah buka-bukaan, gitu ya. Disuruh nutupin aibnya orang malah dia buka-buka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, disuruh taat sama orang tua dia malah durhaka, disuruh yang santun sama suami dia malah semena-mena, disuruh sayang sama anak-anaknya dia malah sia-siakan anak-anaknya. Dengan segala kedurhakaan dia, sholat berantakan, ibadah berantakan, ini apa berantakan. Banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan kita gak jadi salah seorang di antara mereka. Itu kalau meninggal dunia teriak-teriak, ya wailakum aina tadhhabuna bi, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Ya ampun, tunggu dulu nih, kalian mau bawa saya kemana nih? Nggak ada, saya nggak mau, saya balikin saya ke rumah saya, balikin saya ke rumah saya. Nangis melolong-lolong sepanjang jalan menuju pemakaman. Kita nggak denger aja. Mau dibawa pakai mobil jenazah kek, mau dibawa pakai orang angkat kek, mau apaan aja, tuh teriak-teriak semuanya dengar kecuali manusia. Dan jin nggak dengar. Yang lain semuanya pada dengar.
Itu teriakannya tuh, balikin saya ke rumah, balikin saya ke rumah. Saya punya mobil bagus, saya punya rumah baru beli, balikin saya. Baru ganti hordeng saya, balikin saya. Saya cuma mau ngasih tahu betapa nggak pentingnya semuanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya mulia, saya punya suami ganteng, saya punya anak-anak, balikin saya, cepetan balikin saya. Saya nggak mau pergi, saya nggak mau pergi. Kalian mau bawa saya kemana? Takut. Kenapa takut? Allahnya tidak dia cari perhatian kepadanya waktu di dunia. Kalau kita waktu di dunia nih cari perhatiannya Allah, cari gimana caranya biar Allah ridha sama saya gitu. Gimana nih? Apa nih yang Allah pengenin nih? Jadi cari-cari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, selebihnya ada juga yang ketika dibawa nih teriak-teriak juga. Tapi teriak-teriakannya kayak gini nih. Asri'u bi ila jannati rabbi rahman gharaqat bandu, bawanya lelet amat, cepetan apa? Asri'u bi, cepetan bawa saya. Ayo buru-buru, udah enggak sabar nih, ya ampun. Aku akan segera berjumpa dengan Allah. Aku akan segera menuju surganya. Aku akan segera dibukakan pintu rahmatnya. Aku akan segera berjumpa dengan Nabi Muhammad. Aku akan segera berjumpa dengan para kekasih-kekasih Allah. Asri'u bi, segera bawa aku, cepetan, jangan lambat-lambat bawanya. Gitu. Masya Allah. Ilaihi marji'ukum. Pastikan mau jenis kematian seperti apa, persiapkan dari sejak sekarang. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang dengan segala kematiannya jadi contoh buat kita sekalian. Kan gitu ya? Ada yang enak banget, ada yang sedih banget. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil wahwal qahir fawqa ibadih. Kata Allah, Allah berkuasa atas hambanya. Nggak ada siapapun bisa mundurin 1 menit, apatah lagi 1 jam, apatah lagi sehari. Kalau udah waktu ajalnya ditetapkan. Allah qahir, Allah yang berkuasa atas kematian kamu, atas kehidupan kamu, atas apa yang terjadi sama kamu. Teman-teman sekalian, Allah yang berkuasa. Kamu gak kepengen sakit perut, tapi ketika Allah bilang kamu sakit perutlah kita. Kita gak kepengen kecelakaan, tapi ketika Allah bilang kamu kecelakaan, mobilnya nyerempet dikit, kecelakaanlah kita. Gak ada sesiapapun bisa berkuasa atas dirinya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nentukan kita sakit, sehat, senang, kecewa, bangga, semuanya tuh Allah tuh netepin kehidupan kita semuanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang lewat menghadapi segala ujian.